Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini satu kabar terbaru kami ingin bagikan untuk teman-teman honorer. Berikut informasinya. Informasinya, menjelang pengumuman kelulusan P3K tahap 2, honorer wajib simak 4 hal krusial ini. Nah, melalui informasi ini disampaikan untuk para rekan-rekan honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap kedua ini sambil menunggu pengumuman kelulusan. Ada 4 hal yang penting untuk teman-teman ketahui. Berikut untuk selengkapnya, mari kita ikutin informasinya di muat media nasional cpnet.com. Dan teman-teman, kira-kira apa saja hal yang wajib teman-teman ketahui? Karena itu, mari kita langsung pada pokok informasinya. jpnet.com Jakarta, menjelang pengumuman kelulusan P3K tahap 2 yang dimulai pada 16 hingga 25 Juni 2025, masih banyak honorer non-database BKN yang risau jika tidak lulus seleksi. Begitupun honorer database BKN yang tidak lulus seleksi tahap 1 galau mengenai rencana pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu. Aksi demo honorer hari ini Rabu 11 Juni 2025 melibatkan massa Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia yang akan menyasar ke Kemendagri dan Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebelumnya pada Selasa kemarin, massa honorer R2 dan R3 sudah menggelar aksi unjuk rasa di kantor BKN Pusat di Jakarta. Perlu diketahui R2 merupakan honorer K2 yang hingga saat ini belum beralih status menjadi ASN, sementara R3 merupakan peserta seleksi P3K 2024 yang berstatus honorer database BKN. Adapun honorer non-database BKN peserta seleksi P3K 2024 diberi kode R4. Dalam sebuah grup WA, para honorer tersebut mengeluhkan mengenai nasib mereka ke depan. Banyak di antaranya meragukan keseriusan pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN, untuk menuntaskan masalah honorer pada tahun ini. Kapan pengisian daftar riwayat hidup untuk pengusulan nomor induk P3K paruh waktu? Adilkah jika honorer database BKN yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak mendapatkan formasi dan hanya diangkat jadi P3K paruh waktu? Apakah honorer non-database BKN gagal seleksi juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Nah, itulah beberapa pertanyaan yang muncul dalam sebuah grup WA honorer peserta seleksi P3K 2024. Tidak sedikit yang menganggap pemerintah tidak serius dan membandingkan dengan era Presiden SBY yang dinilai tidak ribet mengangkat honorer menjadi PNS. Yuk kita sisir sejumlah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer. Setidaknya ada 4, yakni berikut. Nah, teman-teman, berikut adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan pengangkatan honorer menjadi ASN. Mari kita ikutin bersama. Pertama, kebijakan optimalisasi formasi P3K teknis. Pemerintah pernah menerapkan kebijakan optimalisasi formasi pada 2023 sebagai respon masalah gugur massal P3K teknis 2022 akibat nilai tes tidak mencapai passing grade. Kebijakan tersebut dipayungi Regulasi Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022 di era Menpan RB Aswar Anas. Saat itu optimalisasi dilakukan dengan mereformulasi kelulusan, yakni berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. Kebijakan afirmasi P3K teknis 2022 tersebut berlaku bagi honorer dan honorer K2 peserta seleksi P3K teknis tahun 2022. Data resmi menunjukkan P3K tenaga teknis yang dinyatakan lulus pada tahun 2022 sejumlah 51.687 atau 46,8%. Setelah diterapkan kebijakan optimalisasi,
Jumlah kelulusan P3K tenaga teknis naik drastis menjadi 69,6%, yakni sebanyak 76.867 orang. Nah, itu dia mengenai kebijakan optimalisasi, teman-teman. Dari yang sebelumnya tingkat kelulusannya bisa dikatakan rendah, sehingga setelah dilakukannya kebijakan optimalisasi, maka tingkat kelulusan P3K itu menjadi meningkat. Artinya ada penambahan dari hasil pengumuman. Kedua, penambahan kategori pelamar P3K tahap 2. Ketika banyak honorer database BKN tidak bisa ikut seleksi kompetensi P3K tahap 1, lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS, pemerintah menambah kategori pelamar P3K tahap 2. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Kepala BKN Zuhdan Arif Fakrullah pada 15 Januari 2025 yang lalu mengatakan, penambahan kategori pelamar tersebut untuk memaksimalkan honorer database BKN dalam perekrutan P3K 2024. Adapun kategori pelamar tambahan yang diatur dalam ketentuan baru ini, yang pertama, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap pertama. Kedua, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Ketiga, pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Keempat, pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1, atau kelima, pelamar yang memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi akan tetapi tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Pelamar seleksi P3K tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia formasi jabatan dapat melamar pada 4 jenis jabatan berikut. Yang pertama, pengelola umum operasional. Kedua, operator layanan operasional. Ketiga, pengelola layanan operasional. Dan keempat, penata layanan operasional. Ketiga, yaitu kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024. Setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2, Panselnas JSN 2024 akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Suharmin menyampaikan, optimalisasi diterapkan kepada honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Kebijakan tersebut juga tidak dibatasi untuk honorer database BKN. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database, walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi, kata Suharmen beberapa waktu lalu. Kepala BKN Zuhdan Arif Fakrullah menjelaskan, pengisian formasi kosong P3K tahap 2 diambilkan dari honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2, sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas, kata Prof. Zuhdan. Kepala BKN Prof. Zuhdan menerangkan optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan. Yang pertama, pelamar prioritas. Kedua, ex honorer K2. Ketiga, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Dan kelima, lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keempat, pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Prof. Zuhdan menjelaskan,
Honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu harus melalui usulan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Regulasi yang sudah ada yakni Kemenpan RP nomor 16 tahun 2025 yang pada diktum kelima dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Kemenpan RP nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Nah, ini pengangkatan P3K paruh waktu teman-teman hanya bagi mereka yang honorer terdata di database BKN, sementara honorer yang tidak terdata di database BKN sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Dan teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.